dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Ezur Emunah, atau artinya zona iman atau Ezur Emunah. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya 23 sampai 29. Ibrani atau Ifrim pasal yang ke-11. Ifrim pasal 11 ayatnya 23 sampai dengan 29. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimak dengan baik. Demikian Dafar Elohim. Dengan iman setelah dilahirkan, Mose disembunyikan selama 3 bulan dan dari 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bayi itu elok dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dengan iman setelah menjadi besar, Mose menolak disebut anak putri Farao atau Firaun, dengan lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Elohim daripada untuk sementara merasakan kenikmatan dosa. Karena menganggap kehinaan Hamasya lebih besar kekayaannya daripada harta benda di Mitsraim, sebab ia memandang kepada upah. Dengan iman dia meninggalkan Mitsraim dengan tidak takut akan murka raja. Dia tabah karena seakan-akan sedang melihat dia yang tidak kelihatan. Dengan iman dia melaksanakan pesa dan pemercikan darah, supaya yang membinasakan anak-anak sulung tidak menyentuh mereka. Dengan iman mereka menyeberangi laut Suf seperti melewati tanah kering, yang ketika mencoba usaha itu orang-orang Mitsraim ditenggelamkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita sudah membaca sebuah kisah Mose atau Musa dengan sangat berutang. Mulai dari sejak dia lahir itu sudah dipilih. Bahkan dikatakan ibunya, orang tuanya menyembunyikan dia selama 3 bulan karena anak itu elok, saudara. Kemudian dia diangkat menjadi putrinya Farao. Tetapi setelah besar dia tidak mau dianggap menjadi putrinya Farao, karena dia lebih memilih untuk hidup bersama dengan Elohim. Sedangkan dia tidak mau hidup dalam kenikmatan dosa. Sampai akhirnya dia merayakan Pesah, artinya lebih taat kepada Dafar Elohim daripada taat kepada dunia, saudara. Dan sampai dia menyeberangi laut Suf untuk melihat masa depan yang cerah. Bahkan dia melihat, memandang kepada Bapa Yahweh, Aba Yahweh, Elohim bersama Yeshua Mashiach yang tidak kelihatan. Artinya dia melihat kepastian bahwa di dalam Elohim itu ada keselamatan yang kekal. Amin. Nah, saudara, saya memberikan judul Ezur Emunah atau zona iman untuk keluarga Mose, saudara. Zona iman atau Ezur Emunah untuk keluarga Mose. Yang pertama, saudara, adalah orang tua Mose itu namanya Amram dan Yokebed. Kita harus tahu dulu bahwa nama orang tuanya Mose itu adalah Amram dan Yokebed. Nah, keluarga Mose itu hidup dalam keberanian di situasi yang mencekam. Artinya Amram dan Yokebed ini keluarga yang berani, sekalipun hidupnya dalam kondisi sangat mencekam karena ketakutan. Saudara, kita akan lihat dahulu di dalam kitab Semut atau Keluaran 6 ayat 20. Keluaran 6 ayatnya yang ke-20. Perhatikan baik-baik ya. Keluaran 6 ayatnya yang ke-20. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Dan Amram mengambil Yokebed bibinya sebagai istri baginya, dan dia melahirkan Harun dan Mose baginya. Dan tahun-tahun kehidupan Amram ada 137 tahun. Nah, ini orang tuanya Mose, saudara. Namanya Amram dan Yokebed. Kemudian kita akan lihat kembali, saudara, yaitu di dalam kitab Semut tadi pasal yang kedua, ayatnya 1 dan 2. Perhatikan. Dan pergilah seorang pria dari keluarga Lewi, dan dia mengambil seorang anak perempuan Lewi, yaitu Amram dan Yokebed.
Dan wanita itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan ketika dia melihatnya bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini yang pertama, saudara, orang tua Mose yaitu Amram dan Yokebed adalah keluarga Mose, hidup dalam keberanian dalam situasi mencekam. Kenapa? Hampir sama dengan situasi sekarang, banyak orang takut. Kenapa kok Mose sama Amram sama Yokebed berani? Karena saat Mose lahir itu turun fatwa dari Farao atau turun perintah dari Farao atau Firaun bahwa bayi di bawah 2 tahun laki-laki harus dibunuh. Bayangkan kalau orang itu sedang hamil. Dulu belum ada USG, saudara, yang tidak tahu bahwa bayi ini lahir laki-laki atau perempuan. Coba apa nggak was-was orang tuanya? Wah, nanti kalau bayi ini lahirnya laki-laki jangan-jangan dibunuh. Betul nggak, saudara? Artinya hidupnya penuh ketakutan dan mencekam. Tetapi berbeda dengan Amram dan Yokebed penuh dengan keberanian. Dia tetap berani, saudara. Tidak penuh dengan ketakutan. Ini yang pertama. Yang kedua, Mose berani menunjukkan identitas jati dirinya. Ya, saudara. Saudara yang kasih, artinya dia menunjukkan bahwa saya ini orang Ibrani, saya ini orang Yahudi, saya ini orang Israel. Dia berani menunjukkan identitasnya. Di dalam kitab Matius 10 ayat 32, demikian dafar Elohim buat kita semua. Kal min seyode bilifne bne Adam kam ani ode bolifne avi seba samayim. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di Samayim atau di surga. Artinya berani menunjukkan identitas. Waktu Mose berkata aku orang Ibrani, dia memilih hidup menderita dengan orang-orang satu kaumnya, yaitu orang Ibrani, daripada memilih hidup dalam kenikmatan dosa bersama dengan orang-orang di Misraim. Artinya dia berani menunjukkan identitasnya bahwa saya anak-anak Elohim. Amin. Nah, ini membuktikan seperti kitab suci, kitab Matius katakan apa, saudara? Kalau engkau mengakui aku di hadapan manusia, kita berani mengakui Yesua itu Tuhan kita di hadapan manusia, Bapa Yahweh Elohim itu Tuhan kita di hadapan manusia, maka Yesua mengakui kita di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Ini yang kedua, saudara. Jadi Mose ini berani menunjukkan identitasnya. Siapa dirinya sesungguhnya? Berani nggak, saudara? Bahwa saya orang penyembah Bapa Yahweh di lingkungan dimanapun saudara berada. Yang kedua, yang ketiga, Mose berani meninggalkan zona nyaman. Saudara, ini yang tidak semua orang berani, saudara. Mose berani meninggalkan zona nyaman atau lingkungan kerajaan. Jelas dia diangkat putri Farao, di lingkungan kerajaan putri raja. Bayangkan, kalau diangkat putri raja berarti fasilitas semuanya disediakan. Amin. Makannya enak, mau milih apa disediakan. Tetapi Mose berani mengambil tindakan untuk tidak di zona nyaman di lingkungan kerajaan. Lebih baik saya bareng-bareng sama saudaraku yang menderita. Ini orang yang hebat, saudara. Seperti Afram itu berani meninggalkan Terah orang tuanya. Ya, Afram itu berani meninggalkan Terah orang tuanya, ayahnya, untuk mengikuti Abba Yahweh daripada dia di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak, Mose pun melakukan hal yang sama. Berani nggak kita juga di zona nyaman? Waduh, aku ibadah yang jelas tempatku besar, jemaat yang dilayaninya banyak. Tapi berani nggak mengambil keputusan saya menyembah Tuhan yang benar, sekalipun hanya di lingkungan sedikit. Termasuk seperti kita di lingkungan Lelo ini, yang kalau kita mungkin bisa dihitung dengan jari, saudara. Tapi berani nggak kita mengambil keputusan saya menyembah Elohim yang benar? Amin. Atau saya tetap nyaman di lingkungan yang besar, wah yang tempatnya besar, jemaatnya banyak, gedungnya mewah, kasur duduk, tempat duduknya empuk, fasilitas disediakan. Tapi berani nggak mengambil keputusan saya menyembah Elohim yang benar, yaitu apa? Yahweh Elohim, Besem Yeshua Mashiach. Seperti Terah, saudara, seperti Afram meninggalkan Terah, si penyembah berhala. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Afram waktu meninggalkan Terah? Karena Terah itu banyak berhalanya, saudara, ya, banyak patung-patung yang disembahnya.
Sekali waktu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Avram membuat masakan enak, minta tolong ibunya masakan yang enak untuk persembahan berhala-berhala atau patung-patung punya orang tuanya. Dan saat disediakan ternyata nggak ada yang makan, ditungguin dari pagi sampai sore, kok nggak dimakan-makan ini. Terus tak siapin makanan enak kok nggak dimakan, ya namanya patung mana ada yang bisa makan saudara. Terus itu wah mungkin kurang enak atau kurang banyak, dia masak lagi yang lebih enak dan lebih banyak, nggak dimakan-makan. Makanya Avram jengkel saudara. Apa yang terjadi? Semua patungnya dihancurkan, ditinggalkan yang paling besar, dan makanannya ditaruh di depannya saudara. Kemudian saat ayahnya pulang, dia bilang kenapa? Kenapa semuanya jadi berantakan? Avram bilang, itu saya siapin makanan tapi nggak mau makan. Dan yang paling besar dia mengambil yang paling banyak dan yang lain dihancurkan. Kemudian orang tuanya bilang begini saudara, nggak mungkin, dia kan nggak bisa bergerak, dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa apa. Masa dia bisa menghancurkan yang lainnya? Nah Avram ngomong saudara, justru itu dia adalah patung yang bisu dan tuli, yang tidak mendengar, tidak melakukan. Kenapa kamu sembah? Makan saja nggak bisa saudara. Akhirnya baru Avram, kita harus menyembah Elohim yang hidup. Amin. Yang benar-benar tahu itulah Avram. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 12 ayat 1, di situ dikatakan demikian saudara, dapat Elohim. Wa yomer Yahweh el Avram leka me'atsetka umi molateka umi bait afika el haaret aser areka, yang artinya, dan Yahweh berfirman kepada Avram, keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, waktu ayat ini disampaikan, Avram sudah tahu tujuannya? Belum, sudah. Yang penting kamu keluar dari zona nyaman kamu, tinggal sama orang tuamu yang mungkin makan enak semua disediakan. Tetapi di situ penuh penyembahan berhala. Dia keluar, yang penting apa yang disuruh bapaknya dia lakukan, yaitu apa Yahweh. Amin. Ini adalah orang yang hidup dalam zona iman, karena mau berangkat pergi nggak tahu mau kemana. Tapi itu zona iman, bukan zona nyaman saudara. Yang ketiga, yang keempat saudara, yakin dengan pilihan bahwa hidup bersama Elohim jauh lebih baik. Itu yang harus dilakukan. Jadi Mose punya tahapannya. Dia tahapan-tahapannya, yang pertama tadi kita sudah ingat, orang tuanya Mose orang yang punya keberanian. Yang kedua, Mose juga punya keberanian menunjukkan saya apa saya. Yang ketiga, Mose juga berani meninggalkan zona nyaman. Yang keempat saudara, Mose yakin bahwa Mose yakin bahwa dengan pilihan bahwa hidup bersama dengan Bapa Yahweh Elohim jauh lebih baik. Amin. Kita harus berani mengambil tindakan. Daripada saya ikut dunia, saya lebih baik ikut Bapa Yahweh. Karena itu pilihan yang paling baik saudara. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 84 ayat 11, di situ dikatakan demikian dapat Elohim. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab yang basareka me'ale bakarti histofet befait Elohim hidur be'ale resa, yang artinya sebab satu hari di pelataranmu adalah jauh lebih baik daripada 1000 hari. Aku memilih berjaga-jaga di ambang pintu bait Elohimku daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur menulis saudara, lebih baik aku cuma 1 hari tok tapi bersama Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangkan cuma 1 hari perbandingannya 1000 hari saudara. Jadi kalau kita bisa 1 hari di hadapan Tuhan saja sudah sangat berharga. Sampai dikatakan lebih baik aku di ambang pintu, belum masuk. Lebih baik aku di ambang pintu bait Elohimku, di ambang pintu rumah Tuhan, daripada aku di kemah orang fasik, daripada aku di rumah orang-orang berdosa. Artinya saudara, ternyata hidup bersama dengan Elohim jauh lebih baik. Amin. Jadi hidup bersama dengan Bapa Yahweh jauh lebih baik. Kenapa saudara? Saya selalu sampaikan bahwa yang paling dekat dengan kita itu cuma kematian. Kita nggak tahu waktunya. Nah, sudah siap nggak kita itu saudara? Kalau sewaktu-waktu Elohim jemput kita, artinya saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh menyiapkan diri dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Itu yang terjadi. Yang kelima saudara, berani meninggalkan Mitsrayim. Mose berani meninggalkan Mitsrayim untuk menuju tanah Kanaan. Padahal dia tidak tahu. Cuma Bapa Yahweh berfirman, kamu akan memasuki negeri yang melimpah susu dan madunya. Dia nggak tahu melimpah susu madunya di mana. Apakah sepanjang perjalanannya enak lancar kayak jalan tol?
Tidak, saudara. Di jalan penuh dengan peperangan, kepanasan, kedinginan, segala macam kelaparan, kehausan dalam perjalanannya menuju kesuksesan. Sedangkan di Mitzrayim mereka mungkin masih makan daging dan sebagainya. Tetapi kitab suci ajarkan Mose berani meninggalkan Mitzrayim. Artinya berani meninggalkan manusia lama yang menjadi budak, diperbudak. Di Mitzrayim itu jadi budak. Makanya ada di dalam kitab Shemot pasal 20 dikatakan demikian, saudara. Nisfatim hatorah anoki Yahweh Eloheka aser hotsetika me'eret Mitzrayim mifait avadim, yang artinya akulah Yahweh Elohimmu yang mengeluarkan kamu dari tanah perbudakan, yaitu Mitzrayim. Jadi di Mitzrayim itu makannya tapi budak. Tahu saudara? Diatur, disuruh-suruh, diperintah saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Mose berani meninggalkan Mitzrayim, artinya berani meninggalkan manusia lama. Saya tidak mau terikat dengan dosa. Ini manusia lama saya. Saya nggak mau diperbudak dosa. Paham saudara? Saya nggak mau. Ada orang yang sebenarnya uangnya banyak, tapi tetap aja masih suka ngambilin punya orang. Artinya ngambil atau nyuri atau apa saudara. Nah ini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, agar kamu saudara yang dikasih kita meninggalkan menjadi budak. Saya nggak mau diperbudak dosa. Dia berani meninggalkan Mitzrayim saudara. Artinya dia meninggalkan manusia lamanya dan siap menjadi manusia yang merdeka dengan iman. Efesus pasal 4 ayat 22 dikatakan demikian saudara. Se'alehem lisot et ha'adam hayashan asyar hikna hudkem harisona keruka imo wahuniskat peta awot matot, yang artinya agar kamu menanggalkan manusia lama karena dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan. Amin. Meninggalkan manusia lama kita. Amin. Jadi tinggalkan manusia lama itu. Yang keenam, dengan iman Mose melangkah pasti bersama Abah Yahweh. Artinya nak bersama Bapak Yahweh langkahnya harus pasti. Amin. Jangan langkahnya ragu-ragu, ikut Tuhan kok ragu-ragu. Ikut Bapak Yahweh langkahnya harus pasti. Di dalam kitab suci Amos pasal yang ke-5 ayat 4 dikatakan demikian. Kiko amar Yahweh levai Israel din suwik yu, yang artinya sebab demikian Yahweh berfirman kepada keluarga Israel, carilah aku dan hiduplah. Amin. Nah cari Bapak Yahweh, yakin pasti kita hidup. Nggak mungkin kita nggak hidup. Karena mati pun tetap akan hidup selamanya bersama Bapak Yahweh. Hiduplah di zona iman, bukan zona nyaman. Ya, hiduplah di zona iman, bukan zona nyaman. Sehingga dalam setiap kehidupan kita selalu didasari iman kepada Abah Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Jangan pernah nyaman. Kalau berhubungan dengan dosa tinggalkan. Kalau berhubungan dengan duniawi tinggalkan. Artinya zona nyaman kita tinggalkan. Lebih baik kita di zona iman bersama dengan Abah Yahweh. Amin. Saudara, ayat yang terakhir Ifrim pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama, atau Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi demikian saudara. Haemunahi bitakon bemi amasyotat farim hakufim hohakat defarim seenam nirim, yang artinya dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Nah iman itu dasarnya dari segala sesuatu, dari dasar perkara-perkara yang kita harapkan. Kita pengennya apa? Itu iman saudara. Bukti dari hal yang tidak kelihatan, dia nggak kelihatan. Artinya wah kayak Mose mau keluar meninggalkan Mitzrayim, dia udah tahu tanah Kanaan benar-benar melimpah susu madunya, tidak tahu saudara. Tetapi iman pasti sampai sana yakin melimpah susu madunya. Amin. Avram juga sama, meninggalkan Tera keluarganya, pasti saya di sana diberkati. Buktinya begitu Avram sampai tanah Kanaan, dia menjadi orang yang kaya raya, konglomerat yang diberkati luar biasa, bahkan menjadi bapa segala orang yang beriman. Amin saudara. Artinya miliki zona iman itu, bukan zona nyaman lagi, tapi zona iman bersama dengan Abah Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu keindahan Bedula Yahweh yang ada di Nglelo. Tetap miliki zona iman. Tinggalkan kalau kehidupan lama itu,
tetap memiliki keberanian, tunjukkan bahwa saya orang yang menyembah Aba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach dimanapun saudara berada. Amin. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu lagi apa yang kita akan kerjakan atau kita lakukan, karena hidup kita sudah diatur oleh Bapa Yahweh. Amin. Hidup kita sudah diatur oleh Yeshua Mashiach. Bahkan Yeshua dafarnya disampaikan, aku menyertai engkau sampai kapan saudara? Akhir zaman. Artinya kita nggak perlu takut, disertai kok saudara. Namanya disertai itu berarti dikawal saudara ya. Banyak orang yang punya uang dikawal oleh bodyguard, dikawal pengawal pribadi. Kita dikawal oleh Yeshua Mashiach melalui siapa? Para malaikatnya. Amin. Jadi nggak perlu takut lagi kita menghadapi situasi ke depan mau ngapain. Yang jelas bersama dengan Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Sekali lagi saya sampaikan pesan Dafar Elohim kita, hiduplah di dalam zona iman, bukan zona nyaman. Sehingga dalam setiap kehidupan kita selalu didasari iman kepada Aba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh besim Yeshua Mashiach memberkati. Amin. Ya, kita duduk sejahtera.